Maulida dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Submaterinya yaitu pengendalian dan audit sistem informasi, IT General Control, Application Control, Access Control dan Otorisasi, Segregation of Data, Audit Sistem Informasi, Continue Auditing. Pendahuluannya yaitu perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara organisasi mengelola, menjalankan proses bisnis, dan mengambil keputusan. Hampir seluruh aktivitas perusahaan saat ini bergantung pada sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan relevan. Namun, ketergantungan tersebut juga menimbulkan berbagai risiko seperti kesalahan pemrosesan data, penyalahgunaan akses, kehilangan data, hingga ancaman keamanan siber. Untuk mengurangi risiko tersebut, organisasi perlu menerapkan pengendalian sistem informasi yang efektif. Pengendalian ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, sehingga sistem dapat beroperasi sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, diperlukan audit sistem informasi untuk mengevaluasi atau pengendalian yang diterapkan telah berjalan dengan baik dan mampu melindungi aset informasi perusahaan. Dalam materi ini akan dibahas beberapa aspek penting dalam pengendalian dan audit sistem informasi, yaitu IT General Control sebagai pengendalian umum lingkungan teknologi informasi, Application Control sebagai pengendalian pada aplikasi yang digunakan, Access Control dan otorisasi untuk mengatur hak akses pengguna, serta Segregation of Data yang bertujuan untuk memisahkan tugas dan tanggung jawab guna mencegah kesalahan maupun kecurangan. Selain itu, akan dibahas audit sistem informasi sebagai proses evaluasi terhadap efektivitas pengendalian, serta continue auditing yang memungkinkan proses audit dilakukan secara berkelanjutan dan real-time dengan bantuan teknologi. Melalui pemahaman tersebut, konsep-konsep tersebut diharapkan organisasi dapat meningkatkan keamanan sistem informasi, mengurangi risiko operasional, serta mendukung tercapainya tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Pengendalian sistem informasi yaitu proses atau langkah yang dilakukan untuk memastikan sistem informasi berjalan dengan aman, akurat, dan sesuai tujuan organisasi. Pengendalian ini bertujuan untuk mencegah kesalahan, kecurangan, dan gangguan pada data maupun sistem komputer, sehingga informasi yang dihasilkan tetap dapat dipercaya. Tujuan pengendalian sistem informasi itu ada 6. Yang pertama, menjaga keamanan data dari akses tidak sah, kerusakan, atau kehilangan. Menjamin keakuratan dan keandalan informasi yang dihasilkan sistem. Mencegah kecurangan, fraud, dan penyalahgunaan sistem. Memastikan sistem berjalan efektif dan efisiensi sesuai tujuan organisasi. Menjaga ketersediaan sistem agar bisa digunakan kapan saja dibutuhkan. Yang keenam, mendukung kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku. Manfaat pengendalian sistem informasi yaitu data lebih aman dari pencurian, kerusakan, atau kehilangan. Informasi lebih akurat dan dapat dipercaya. Mengurangi resiko kesalahan dan kecurangan. Sistem menjadi lebih stabil dan jarang error. Meningkatkan efisiensi kerja karena proses lebih teratur, membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat, memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur.
Jenis pengendalian sistem informasi yaitu ada dua. Preventive control, pengendalian preventif. Jenis pengendalian dalam sistem informasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan, atau masalah sebelum terjadi. Contohnya seperti password dan login untuk mencegah akses tidak sah. Firewall untuk mencegah serangan dari luar, pembatasan hak akses pengguna, prosedur kerja yang harus diikuti sebelum input data. Detektif control yaitu pengendalian detektif adalah pengendalian dalam sistem informasi yang berfungsi untuk mendeteksi atau menemukan kesalahan, kecurangan, atau masalah setelah terjadi. Contohnya seperti audit sistem informasi, log aktivitas pengguna, catatan login dan aktivitas sistem, rekonsiliasi data, monitoring transaksi secara berkala, dan alarm atau notifikasi kesalahan sistem. Yang ketiga, saya kira ada dua. Mohon maaf. Pengendalian korektif adalah pengendalian dalam sistem informasi yang berfungsi untuk memperbaiki masalah yang sudah terjadi dan mengembalikan sistem ke kondisi normal. Contohnya itu seperti memperbaiki kesalahan data dalam sistem, restore data dari backup, dan update atau patch sistem yang error, perbaikan program atau aplikasi yang rusak, tindakan setelah ditemukan pelanggaran atau kesalahan. IT General Control yaitu merupakan kontrol yang mencangkup kebijakan, prosedur, dan aktivitas untuk menjaga keamanan, integritas, serta ketersediaan sistem informasi dalam suatu organisasi. Fokus utama IT General Control yaitu ada 5. Yang pertama, keamanan sistem melindungi dari akses tidak sah. Pengelolaan akses pengguna, siapa boleh masuk dan menggunakan sistem. Manajemen perubahan sistem. Yang keempat, backup dan pemulihan data. Yang terakhir, pengendalian infrastruktur IT, server jaringan dan perangkat. Tujuan IT General Control yaitu menjaga keamanan sistem, melindungi sistem dan data dari akses tidak sah, kerusakan, atau penyalahgunaan. Yang kedua, menjamin integritas data, memastikan data yang diproses dalam sistem tetap akurat, lengkap, dan konsisten. Yang ketiga, menjamin ketersediaan sistem, membuat sistem IT selalu siap digunakan saat dibutuhkan, minim downtime. Yang keempat, mengatur akses pengguna, mengontrol siapa saja yang boleh mengakses sistem dan data sesuai dengan haknya. Yang kelima, mengendalikan perubahan sistem, memastikan setiap perubahan, update sistem, software, konfigurasi dilakukan secara terkontrol dan terdokumentasi. Yang terakhir, mendukung audit dan kepatuhan, memudahkan proses audit, serta memastikan sistem sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku. Manfaat IT General Control yaitu meningkatkan keamanan sistem, melindungi sistem dan data dari akses ilegal, virus, dan penyalahgunaan. Yang kedua yaitu menjaga integritas data. Data tetap akurat, lengkap, dan tidak mudah dimanipulasi. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan. Kontrol yang baik membantu mencegah error sistem maupun fraud. Yang keempat, meningkatkan keandalan sistem. Sistem lebih stabil dan jarang mengalami gangguan atau downtime. Mempermudah proses audit, memudahkan auditor dalam memeriksa sistem karena ada kontrol dan dokumentasi yang jelas. Yang keenam, meningkatkan efisiensi operasional.
Proses kerja IT menjadi lebih tertata, sehingga lebih cepat dan efektif, mendukung kepatuhan aturan, membantu perusahaan memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Komponen IT General Control yaitu ada 5. Yang pertama, Change Management. Yang kedua, Access Management. Yang ketiga, Backup dan Recover. Yang keempat, IT Operation. Yang kelima, Physical Security. Produk IT Control yaitu Firewall, Antivirus, Intrusion Detection System, Backup Software, Security Information, and Event Management. Contoh IT General Control yaitu seperti backup database setiap hari, penggunaan firewall perusahaan, monitoring server selama 24 jam, pengujian sistem sebelum implementasi perubahan. Application Control yaitu pengendalian yang diterapkan pada aplikasi tertentu untuk memastikan transaksi diproses secara akurat, lengkap, dan sah. Tujuan Application Control yaitu menjamin validitas data, menjamin akurasi transaksi, menjamin kelengkapan informasi. Yang keempat, mengurangi kesalahan pemrosesan, yaitu seperti kesalahan saat kita memproses seperti barang atau data yang kita buat. Manfaat application control yaitu mengurangi kesalahan input, meningkatkan kualitas laporan, memastikan transaksi diproses dengan benar. Jenis application control itu ada 3, yaitu input control, processing control, output control. Yang pertama, input control yaitu terhadap data yang masuk. Processing control yaitu proses pengolahan data. Output control itu seperti mengontrol terhadap hasil pemrosesan yang dibuat. Contoh application control itu input control, validasi NIK 16 digit, processing control, perhitungan pajak otomatis, output control, laporan hanya dapat diakses manajer. Akses kontrol dan otorisasi itu yang pertama, akses kontrol, pengendalian akses seperti proses untuk membatasi dan mengamankan akses ke sistem agar hanya pengguna yang berwenang yang bisa masuk. Sedangkan otorisasi atau authorization itu proses pemberian izin kepada pengguna yang sudah berhasil login untuk melakukan tindakan tertentu. Misalnya melihat, mengubah, atau menghapus data yang tidak diperlukan. Tujuan akses kontrol dan otorisasi yaitu tujuannya membatasi akses pengguna, memastikan hanya pengguna yang berhak yang dapat masuk ke sistem atau data tersebut. Menentukan hak dan wewenang pengguna, mengatur apa saja yang boleh dilakukan pengguna, lihat, tambah, ubah, atau hapus data. Yang ketiga, mencegah akses tidak sah, yaitu melindungi sistem dari pengguna yang tidak memiliki izin. Yang keempat, menjaga keamanan data dan sistem, yang agar data dapat aman dari kebocoran, pencurian, atau manipulasi dari perusahaan lain. Yang kelima, meningkatkan integritas data, memastikan data hanya diubah oleh pihak yang berwenang sehingga tetap akurat. Yang keenam, mendukung audit dan pengawasan, memudahkan pelacakan aktivitas pengguna dalam sistem. Manfaat akses kontrol dan otorisasi yaitu
Dalam sistem informasi sangat penting untuk menjaga keamanan dan integritas data. Manfaat yang pertama menjaga keamanan data yaitu membatasi siapa saja yang dapat mengakses sistem atau data tertentu, sehingga informasi penting tidak bisa diakses sembarangan. Yang kedua, mencegah akses tidak sah. Otorisasi memastikan hanya pengguna yang memiliki izin yang dapat melakukan tindakan tertentu, seperti mengubah atau menghapus data. Yang ketiga, melindungi kerahasiaan informasi. Data sensitif seperti laporan keuangan atau data pelanggan akan tetap aman dari pihak yang tidak berwenang. Yang keempat, mengurangi risiko penyalahgunaan sistem. Dengan pembatasan akses, kemungkinan karyawan atau pihak luar menyalahgunakan sistem menjadi lebih kecil. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas pengguna. Setiap aktivitas pengguna dapat dilacak berdasarkan hak aksesnya, sehingga mudah diketahui siapa yang melakukan perubahan tertentu. Yang keenam, mendukung kepatuhan compliance. Banyak standar keamanan dan audit seperti IT General Control mewajibkan adanya kontrol akses untuk memenuhi regulasi. Yang ketujuh, melindungi integritas data. Hanya penggunaan tertentu yang boleh mengubah data, sehingga data tetap akurat dan tidak mudah dimanipulasi. Produk akses kontrol yaitu ada 5. Yang pertama, IAM, Identity and Access Management. Cloud IAM itu OWASP LAMP, OWASP IAM, Google Cloud IAM, Azure PBAC. PAM Privileged Access Management, NAC Network Access Control, IGA Identity Governance dan Administrator. Contoh akses kontrol dan otorisasi itu yang pertama, contoh akses kontrol pengendalian akses, login username, dan password untuk masuk ke aplikasi, misalnya m-banking, fingerprint atau Face ID untuk membuka smartphone atau sistem kantor. Kartu akses ID card untuk masuk ke gedung perusahaan. OTP one time password saat login atau transaksi online. Yang kedua, contoh otorisasi hak akses atau permission. Admin bisa menambah, menghapus, dan mengubah data, sedangkan user biasa hanya bisa melihat data. Kasir hanya bisa menginput transaksi, tidak bisa mengubah laporan keuangan. Manajer bisa menyetujui cuti karyawan, staf tidak memiliki hak tersebut. Dalam aplikasi sekolah, guru bisa menginput nilai, siswa hanya bisa melihat nilai. Segregation of tasks yaitu pemisahan tugas dan tanggung jawab untuk mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan. Tujuan SOD itu mengurangi fraud, meningkatkan pengawasan, meningkatkan akuntabilitas. Manfaat SOD itu mengurangi konflik kepentingan, meningkatkan efektivitas pengendalian, dan mempermudah proses audit. Contohnya SOD itu kasir menerima uang, akuntansi mencatat transaksi, auditor memeriksa transaksi. Sedangkan kasir tidak bisa mencatat transaksi karena hanya menerima uang. Sedangkan auditor tidak bisa menerima uang karena memeriksa transaksi saja. Begitupun sebaliknya semua.
Audit sistem informasi yaitu proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem informasi mampu melindungi aset, menjaga integritas data, dan mendukung tujuan organisasi. Tujuan audit sistem informasi yaitu menilai efektivitas pengendalian, menilai keamanan data, menilai kepatuhan kebijakan, dan mengidentifikasi risiko IT. Manfaat audit yaitu menemukan kelemahan sistem, memberikan rekomendasi perbaikan, dan meningkatkan kualitas pengendalian. Tahapan audit sistem informasi yaitu ada 5. Yang pertama, perencanaan audit. Yang kedua, pengumpulan bukti. Yang ketiga, pengujian pengendalian. Yang keempat, pelaporan audit. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Continuous auditing adalah proses audit yang dilakukan secara terus-menerus atau berkala dengan bantuan teknologi sistem informasi untuk memantau transaksi dan kontrol perusahaan secara real-time atau hampir real-time. Tujuan continuous auditing itu monitoring secara real-time, deteksi dini kesalahan, mengurangi risiko operasional. Manfaat continuous auditing yaitu audit lebih cepat, efisiensi biaya audit, deteksi fraud lebih efektif. Contoh continuous auditing itu ada 3, monitoring transaksi bank secara otomatis, sistem notifikasi transaksi mencurigakan, pemantauan akses pengguna secara real-time. Kesimpulannya yaitu pengendalian sistem informasi merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk melindungi aset, menjaga keamanan data, serta memastikan sistem informasi berjalan secara efektif dan efisiensi. Yang kedua, IT General Control berperan sebagai pengendalian umum untuk mendukung keamanan dan keandalan seluruh lingkungan teknologi informasi, serta pengelolaan akses, perubahan sistem, backup data, dan keamanan fisik. Yang ketiga, application control membantu memastikan bahwa data yang masuk diproses dan dihasilkan oleh aplikasi bersifat akurat, lengkap, valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat, akses kontrol dan otorisasi digunakan untuk mengatur hak akses pengguna sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat mencegah akses yang tidak sah dan melindungi informasi penting. Segregation of duties yaitu berfungsi memisahkan tugas dan wewenang dalam suatu proses bisnis untuk mengurangi risiko kesalahan, penyalahgunaan wewenang, dan kecurangan fraud. Yang keenam yaitu audit sistem informasi merupakan proses evaluasi terhadap sistem dan pengendalian yang bertujuan untuk menilai efektivitas keamanan, keandalan, dan kepatuhan sistem informasi terhadap kebijakan organisasi. Sedangkan yang terakhir 7 yaitu continuous auditing memungkinkan proses audit dilakukan secara otomatis dan berkelanjutan, sehingga organisasi dapat mendeteksi masalah, risiko, atau penyimpangan secara lebih cepat dan real-time setiap waktu. Penerapan pengendalian dan audit sistem informasi yang baik dapat meningkatkan keamanan data, meminimalkan risiko operasional, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung tercapainya tujuan organisasi secara
optimal. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah atau kelebihan apapun mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.